Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Fitri Ramadhani dengan NIM 1900993 dari Pendidikan Sosiologi 3A Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Bunyamin Maftuh MPD MA dan Pak Supriyono MPD. Kali ini saya akan bahas mengenai problema pendidikan multikultural. Nah, problema pendidikan multikultural di Indonesia memiliki keunikan karena karakteristiknya tidak sama dengan problem yang dihadapi negara lain. Keunikan ini hadir disebabkan oleh adanya faktor-faktor geografis, demografi, sejarah, ekonomi, dan kemajuan sosial budaya yang dimiliki negara Indonesia. Nah, problema kemasyarakatan di sini dapat berupa peristiwa budaya yang bersifat negatif, seperti peristiwa Poso, Ambon, dan Sampit. Problema ini tak lain dan tak bukan disebabkan dari adanya keragaman identitas budaya daerah. Maka dari itu, penting memiliki kemampuan toleransi dan berkomunikasi dengan budaya daerah lainnya, agar dapat menghindari gesekan-gesekan atau konflik. Kurang kokohnya nasionalisme yang dibangun masing-masing individu atau kelompok di Indonesia juga dapat memicu problema kemasyarakatan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional, dan ideologi negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan berfungsi sebagai integrating force. Kemudian, sebagian kelompok di negara Indonesia juga memiliki sikap etnosentrisme, di mana suatu individu ataupun kelompok menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar dan baik. Sementara kelompok lain tidak dan cenderung menganggap kelompok lain sebagai musuh. Nah, sikap ini merupakan sikap tercela yang harus dihindari. Namun, realitanya, secara tidak kita sadari, lingkunganlah yang mendorong individu terjerumus pada sikap tersebut, sehingga kita sebagai individu harus mampu menyeleksi lingkungan hidup yang memberikan dampak negatif untuk perkembangan kepribadian. Tak hanya itu, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial juga mampu mendorong problema kemasyarakatan di Indonesia. Kecemburuan sosial ini dapat muncul melalui berbagai aspek. Aspek ekonomi dan budaya berasal dari adanya pendatang yang punya status ekonomi lebih baik memicu kecemburuan sosial bagi warga lokal. Aspek pendidikan dapat berupa tingginya pendidikan yang dapat diraih orang lain menimbulkan kecemburuan sosial pula, dan aspek-aspek lainnya. Kecemburuan sosial merupakan salah satu faktor yang akan sangat mempengaruhi kondisi emosional. Jika tidak segera ditangani, hal ini akan menimbulkan jarak antara manusia satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, hal ini akan menimbulkan konflik. Mulai sekarang, belajarlah untuk menjadi manusia yang lebih terbuka dengan perasaan dan pikiran kita sendiri. Perasaan cemburu itu wajar kok, asal kita tahu bagaimana mengontrolnya. Apapun rasa cemburu yang kita alami, entah karena status sosial, karir, pendidikan, ekonomi, keberuntungan, dan lain-lain. Berusahalah untuk tidak merasa tersaingi terhadap apapun yang diperoleh oleh orang lain. Jadikan itu sebagai alasan untuk kita lebih termotivasi. Nah, segitu dulu ya teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. See you!